Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babu majaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menceritakan tentang kebiasaan cara duduk Rasulullah SAW dari kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Diceritakan tujuannya supaya kita tahu bagaimana keseharian Rasulullah SAW. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bagaimana kesukaan makanan dari Rasul, mulai dari sate, kemudian bumbu yang Rasul sukai yaitu labu. Nah, sekarang akan menceritakan bagaimana keseharian Rasul, cara duduk Rasulullah SAW. Hadatsana Abdul bin Humaid, hadatsana Affan bin Muslim. Menceritakan Abdul bin Humaid menceritakan Affan bin Muslim. Hadatsana Abdullah bin Hasan menceritakan Abdullah bin Hasan an jaddataihi, menerima dari kaki neneknya. An Qailata binti Makhromah, menerima dari Qailah binti Makhromah. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidin. Sesungguhnya Qailah binti Makhromah suatu ketika dia melihat Rasulullah SAW ada di dalam masjid. Bahwa qaidun kurkusoa, dan Rasulullah SAW duduk dengan sedikit agak cekung, mohon maaf, seperti ini, posisi yang tidak lurus. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah SAW al-mutakhassi'a fi jalsati urqidtu minal paroki. Maka ketika saya melihat Rasulullah SAW, kata Qailah, Rasul sedang enak-enak duduk dalam posisi duduknya tersebut, maka dia tidak berani untuk mengganggu Rasulullah. Saya gemetar untuk mengganggu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dari hadis ini menceritakan bahwa Rasul duduknya seperti ini, agak sedikit doyong ataupun posisi condong ke arah depan, tidak lurus posisi duduknya. Dari hadis yang lain, hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, menerima dari Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu, dan lebih daripada satu orang rawi-rawi tersebut bercerita. Hadatsana Sufyan an-Juri an Abad bin Tamim, menceritakan Sufyan menerima dari Juri, menerima dari Abad bin Tamim an ammihi, menerima dari pamannya. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pamannya tersebut melihat Rasulullah SAW mustalqiyan fi masjidi wadi an ihda rijlaihi alal ukhra, melihat Rasulullah SAW sedang bersandar, duduk bersandar seperti ini di masjid. Kemudian wadi an ihda rijlaihi alal ukhra, memposisikan kakinya yang satu disimpan di kaki yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW memeranakan atau memposisikan daripada kakinya tersebut wadi an ihda rijlaihi alal ukhra, menyimpan kaki daripada kaki yang lainnya. Jadi sebelah kaki yang kanan di atas kaki yang kiri. Menurut hadis ini ada juga wadi andi dari jelaihi, yaitu kaki yang satu seperti ini. Nah, mohon maaf, seperti ini. Nah, duduknya kaki yang satu ditekuk, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri biasa kakinya diposisikan di bawah. Maka posisi Rasul keadaan di masjid tersebut menunjukkan bahwa Rasul ketika duduk di masjid atau di tempat tertentu, Rasul tidak terbebani bagaimana dari pandangan orang lain.
bahwa Rasul setiap hari ketika datang ke masjid posisi duduknya berubah-ubah. Tetapi hal ini tidak bisa kita laksanakan ketika di tempat umum apabila menurut versi yang kedua kaki yang satu ditekuk ke atas, kemudian posisi sedang ada dalam pengajian seperti orang yang duduknya terlalu bebas, maka ini Rasul juga kondisinya sedang santai sendiri. Rasul bersandar di satu tiang masjid, kemudian kakinya ditekuk satu, itu menunjukkan Rasul sedang santai, sedang rileks, bahwa kehidupan Rasulullah SAW menjadi panutan, sehingga cara duduknya, kemudian cara dia tidurnya, kemudian jadi cara Rasulullah SAW adabul qodoknya, ketika mau buang hajat pun Rasul dilihat, walaupun mohon maaf berdasarkan hadis yang diceritakan tentang adabul qodokil hajat, yaitu etika membuang hajat, tidak pantas. Mohon maaf, misalnya Rasul sedang buang air besar, kemudian dilihat oleh Ibnu Abbas karena ingin tahu bagaimana cara Rasul buang air hajat yang benar, BAB-nya yang benar, sehingga tahulah kita bahwa ketika Rasulullah SAW buang air besarnya ataupun BAB-nya tersebut ada tata cara tersendiri. Nah, jadi Rasul memperlihatkan bagaimana di sini juga cara duduk yang tidak membuat sulit, dengan gestur yang sederhana, kemudian dengan cara duduk yang biasa-biasa, mau itu yang dilipat seperti biasa. Kalau orang Sunda bilang sila, di mana kaki kiri di bawah kaki atas, kaki yang kanan di atas kaki yang kiri, dilipat seperti itu, ataupun seperti ini. Kalau bersandar kan enak nih, sambil bersandar kakinya satu ke atas, yang satu seperti ini, menunjukkan kesantaian, tidak ada terlalu terbebani dengan cara duduk. Tetapi dalam majelis pengajian tidak bisa kita memperlihatkan seperti itu. Seperti adab ketika makan, Rasulullah SAW punya kebiasaan makan seperti ini. Ini kaki kanan diangkat ke atas, kemudian di sini memegang menampan seperti ini. Nah, makan Rasulullah dalam satu ketika di keluarganya. Tetapi tidak bisa kita aplikasikan di mana kita sedang berkumpul dengan orang lain, kita aplikasikan karena berpandangan bahwa itu adalah sunnah Nabi. Misalnya kita sedang diundang di sebuah jamuan, kemudian di meja makan tersebut banyak orang lain, apalagi kita sedang bertamu, lantas kita karena ingin mengikuti Rasulullah SAW, jika kaki kita ditekuk seperti ini, piring dipegang di sebelah kiri, kemudian tangan kanan di atas lutut kaki yang kanan, kita makan seperti ini. Ketika ada yang mengomentari, kenapa kamu makannya seperti itu? Ini sunnah Rasul kamu, ini adalah sunnah Nabi kamu. Tidak bisa kita aplikasikan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau makan kita seperti ini nyaman, makannya seperti ini tenang, tidak terganggu apapun, menunjukkan kehusuan makan. Tetapi diaplikasikan dalam dunia umum ataupun di halayak undangan yang lain tidak bisa. Nah, ini pun Rasul ketika sendiri di masjid, maka Rasul bebas mau duduk seperti tadi diceritakan, sedikit bungkuk, kemudian lagi yang ini kakinya ditekuk ke atas sebelah, kemudian di atas kaki yang lainnya. Dan hadis yang lain menceritakan, hadasana Salamah bin Sabibah, hadasana Abdullah bin Ibrahim al-Madani, hadasana Ishaq bin Muhammad al-Ansari, an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jadihi Abi Sa'id al-Khudri. Menceritakan Salamah bin Sabib menceritakan Abdullah bin Ibrahim al-Madani
menceritakan Ishaq bin Muhammad al-Ansari menerima dari Robi bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi, menerima dari ayahnya, an jadihi, menerima dari kakeknya yaitu Abi Sa'id al-Khudri, karena Rasulullah SAW idza jalasa fil masjidi izdaba yadaihi. Kata Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW apabila sedang duduk di masjid, izdaba ya biyadaihi, maka Nabi mengepalkan kedua tangannya terhadap dua lututnya. Seperti ini duduknya, mohon maaf. Nah begini, seperti kita kan enak kalau sedang duduk tanpa di kursi, kemudian kakinya ditekuk kedua-duanya, kemudian tangannya berpegangan kepada dua kaki tersebut. Nah, maka itu menunjukkan Rasul posisinya suatu ketika Rasul kakinya diangkat sebelah sambil sandaran, yang satu ketika Rasul dua tangannya memegang dua lututnya posisi duduknya, kemudian ada lagi Rasul sedikit doyong ke depan. Jadi melihat bahwa tata cara duduk ketika sendiri bebas, tetapi ketika bersamaan dengan orang lain, ketika kita sedang posisi dalam satu majelis, diusahakan duduk yang pantas saja. Bahkan dari hadis yang lain diceritakan bahwa Nabi ketika duduk diceritakan pitaka Rasulullah, ketika bersandarnya Rasulullah SAW ketika duduk. Hadasana Humaid bin Mas'ad, hadasana Bishr bin Mufaddal, hadasana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakr an abihi, menceritakan Al-Jurairi menerima dari Abdurrahman bin Abi Bakr, menerima dari ayahnya, qala Rasulullah SAW, ala uhaddisukum bil akbaril kabair. Kata Rasulullah SAW, apakah tidak perlu saya ceritakan kepada kalian, uhaddisukum bi akbaril kabair, dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang besar. Bagaimana kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah SAW. Qala al-israku billah wa uququl walidain, yang termasuk dosa yang paling besar yaitu berbuat syirik terhadap Allah dan menyakiti kedua orang tua. Qala wa jalasa Rasulullah SAW wa kana muttaqian, dan Rasul duduk sambil bersandar. Bahkan cara bersandarnya Rasulullah SAW yaitu ra'aitu Rasulullah muttaqian ala wisadatin ala yasarihi, saya melihat Rasulullah bersandar di atas bantal yang ada di sebelah kirinya. Jadi posisinya ada bantal di sebelah kiri, kemudian Nabi sedikit seperti ini bersandar terhadap bantalnya, dengan tangan kiri menjadi tumpuan untuk bersandar di atas bantal tersebut, kemudian kakinya sedikit ke sebelah kanan, melihatkan kesantrian Rasul ketika dengan para sahabatnya. Jadi tidak perlu terkungkung dengan salah satu tata cara duduk dengan orang dekat. Ketika sendiri berbeda lagi, ketika kita berhubungan dengan orang yang baru, kemudian dengan majelis pengajian dan yang lainnya, maka ada aturan tata cara duduk yang lebih baik. Bahkan di sini diceritakan Rasul bersandar ke sebelah kiri, menunjukkan kerirekan Rasul ketika berhubungan dengan para sahabat yang lain. Menunjukkan juga bagi kita sebagai umatnya tidak terlalu menjaga image dengan para sahabat yang lain dengan sikap yang biasa-biasa, kecuali dalam kondisi tertentu ada tata cara duduk yang lebih sesuai dengan posisi yang tidak bersandar, kakinya tidak diangkat kecuali kondisi sedang sendiri. Ra'aitu Nabi SAW muttaqian ala wisadatin, dalam riwayat yang lain sama, saya melihat Rasulullah SAW, kata Jabir bin Samroh, bersandar terhadap satu bantal.
Qala Abu Isa lam yadkur waqi ala yasarihi, tetapi menurut Abu Isa bahwa Waqi tidak menceritakan ke sebelah kiri. Jadi mau ke sebelah kiri, mau ke sebelah kanan, yang penting menunjukkan bahwa Rasul posisi duduknya sederhana, kemudian rileks, tidak terlalu kaku ketika berhubungan dengan para sahabat yang lain. Tetapi dalam majlis tertentu Rasul memperlihatkan bagaimana tata cara duduk yang benar. Jadi jangan salah mengaplikasikan karena ini hadis karena ada keterangan Rasul sambil memegang dua lutut. Tidak bisa kita datang ke pengajian mingguan, bulanan misalnya karena melihat hadis Rasul ketika di masjid tangannya berpegang kedua lutut, ditekuk kedua lututnya, itu kan kurang etis, kurang enak dilihat di pandangan umum, walaupun Rasul pernah mencontohkan seperti itu. Maksudnya kita harus tahu di mana kita duduk ketika sendiri dan bersamaan dengan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana keseharian Rasulullah dari kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.